sejarah yang buruk. Jadi kalau kita mau ringkas sekarang, kemudian kita pulang dan tidur, kita cukup kasih tahu, kamu perlu belajar sejarah 20 tahun lagi baru ngoce. Tolong jangan mulut itu lebih cepat dari otak. Karena banyak orang sekarang tidak mau belajar, tapi kemudian ambil kamera dan ngoce siang malam, sehingga yang keluar itu lantang, keras, dan tajam, tapi isinya nol. Itu seperti senapan angin, saudara pompa. Begitu saudara tembak, bunyinya besar kan, tapi keluar apa? Angin. Jadi saudara jangan merasa ketinggalan, mengambil waktu duduk dan studi. Karena itu akan menentukan substansi apa yang akan saudara keluarkan, dan publik akan melihat substansi itu. Kalau saudara mau cepat-cepat tenar, gampang sekarang kan, saudara bikin TikTok aja yang aneh-aneh, saudara tenar cepat. Iya kan? Orang kalau mau tenar sekarang kan jadi gila aja, kemudian ambil kamera, rekam kegilaan kamu, dan besok kamu viral. Tapi kekristenan menolak jalan pintas semacam itu. Itu saja saudara perlu studi 4 tahun, 5 tahun, hanya untuk dapat gelar S1. Cuma nanti 2 tahun, 3 tahun untuk S2 dan seterusnya. S3 kalau Tuhan berkenan. Ya, jadi medan pembuktian kita itu ada di garis warna kuning itu ya. Dari era 325 ke tahun 100. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah, apakah pada era itu doktrin Tritunggal itu sudah dikenal atau tidak? Dan saya akan buktikan bahwa doktrin ini secara universal dianut bahkan sebelum tahun 325. Dan 325 tidak bicara tentang Trinity, bicara tentang Yesus. Karena serangan dari Arius. Jadi isunya bukan dari Trinity, tapi isunya adalah Kristologi. Itu dua hal yang berbeda. Tapi karena mereka ini tidak belajar sejarah, jadi segala sesuatu itu satu dan sama di mata mereka. Sama seperti orang yang lagi jatuh cinta kan, lihat atap rumahnya pun itu adalah senyuman yang manis. Oke ya, jadi kita akan buktikan apakah pada era 325 ke bawah sampai dengan tahun 100, apakah ada doktrin Tritunggal atau tidak, dan saya akan buktikan dengan bukti, bukan dengan klaim. Kita mulai dari atas. Geser. Tahun 270, artinya sebelum 325 kan? Atau setelah 325? Sebelum 325. Mendekati akhir abad ketiga. Nah, 325 itu berarti awal abad keempat. Jadi mendekati akhir abad ketiga, ada satu bishop di Neo Caesarea, atau sebutan lainnya adalah Gregory of Thaumaturgus ya. Thaumaturgus itu berarti pembuat mujizat. Tapi saya sengaja gunakan nama kotanya Neo Caesarea, itu di Turki sana. Kalau sekarang itu di Turki sana. Karena nanti itu akan sangat penting untuk argumen kita. Ini Gregorius, seorang bishop di Turki. Di Turki, dan dia, saudara perhatikan, ini saya tidak bicara pengakuan iman rasuli ya. Itu pengakuan eklesiastikal. Ini adalah pengakuan iman yang sifatnya lokal. Di wilayah tertentu, di dalam kekaisaran Romawi pada masa itu. Dan di Turki sana ada seorang bishop, artinya dia bukan hanya gereja lokal, tapi dia mengekalai sejumlah gereja lokal. Dan dia mengatakan begini, ada satu Allah, Bapa dari firman yang hidup, yang subsisten, wisdom, hikmat, disebut hikmat, dan kuasa, dan gambar kekal, eternal image, sempurna, begetter, perfect begetter, artinya dia yang melahirkan secara sempurna. Melahirkan secara sempurna dari dia yang dilahirkan secara sempurna. Perfect begotten. Jadi Bapa melahirkan anak, itu doktrin eternal generation. Father of the only begotten Son. Jadi Bapa dari putra tunggal. Dan dia bicara tentang Yesus Kristus di sini. Jadi dia bicara tentang ada Bapa sebagai pribadi yang melahirkan anak secara kekal, dan dia adalah Bapa dari putra tunggalnya, dan itu tidak lain tidak bukan
adalah Yesus Kristus. Kemudian itu kalau saudara bertanya-tanya ini siapa, dia lanjutkan, ada satu Tuhan, satu-satunya dan hanya satu-satunya, only of the only. Jadi satu-satunya dari satu-satunya, Allah dari Allah, God of God. Ini sebelum Nisea loh. Nisea juga menggunakan language semacam ini kan. Allah sejati dari Allah sejati, terang dari terang. Ini sebelum Nisea, God of God, Allah dari Allah, image and likeness of deity. Jadi gambar dan rupa ilahi. Efficient word, firman yang efisien, wisdom komprehensif, hikmat yang komprehensif, yang membentuk segala sesuatu, power formatif, kuasa yang membentuk seluruh ciptaan, the whole creation, true son of true father. Nah, saudara perhatikan ini language yang sangat penting, karena dia tidak sekadar mengatakan son, the son of the father, anak dari Bapa, tapi dia menggunakan istilah true son, anak sejati dari Bapa sejati. Dan tahu kenapa ini sangat penting? Ini sangat penting karena para heretik, para bidat mengatakan ya, Yesus itu anak Allah, betul. Tapi sama seperti saudara juga anak Allah kan? Para malaikat juga anak Allah kan? Bahkan setan juga, kalau saudara baca Ayub, juga disebut anak-anak Allah. Maka untuk membedakan status unik Yesus lebih tinggi dari semua sebutan anak Allah yang lain yang adalah ciptaan, Gregory of Nyssa mengatakan the true son of the true father, anak yang sejati. Artinya meskipun dia disebut dengan sebutan son, tapi sebutan son untuk dia tidak sama persis pengertiannya dengan saudara disebut anak Allah. Dan meskipun kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, tapi status Bapa bagi Yesus itu tidak seperti waktu kita sebut Bapa sebagai Bapa kita. The true son of true father, invisible of invisible, yang tidak kelihatan dari yang tidak kelihatan, incorruptible of incorruptible, immortal of immortal, and eternal of eternal, kekal dari kekal. Wow. Itu sebelum Nisea, sebelum Chalcedon, sebelum konsili Efesus, sebelum konsili Konstantinopel, Gregorius of Nyssa menggunakan satu penggambaran dalam bentuk krit, dalam bentuk pengakuan. Saudara lihat ini kan formasinya seperti pengakuan iman rasuli kan? Mulai dari Bapa, kemudian Yesus Kristus, nanti dia akan bahas tentang Roh Kudus. Jadi dia memformulasi sebuah krit, sebuah pengakuan iman sebelum Nisea, 65 tahun sebelum Nisea di Turki, dan dia sudah bicara tentang the Trinity, Bapa, Putra, dan sekarang dia bicara tentang the Holy Spirit. And there is one Holy Spirit. Jadi meskipun ada spirit yang lain seperti para malaikat juga makhluk spiritual kan, setan juga makhluk spiritual. Tapi hanya ada satu Holy Spirit. There is only one Holy Spirit. Memiliki subsistensinya dari Allah. Jadi memiliki hakikat kealahan. Meskipun pribadinya berbeda. Tapi memiliki hakikat kealahan. Dan adalah dijadikan untuk memanifestasikan anak. Manifest by the Son. Dimanifestasikan melalui anak. Gambar dari anak, perfect image of the perfect. Jadi gambar yang sempurna dari yang sempurna. Life, bukan kayak itu kata-kata Yesus mengenai Roh Kudus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 6, bicara tentang kamu akan memiliki aliran air hidup dari, dan aliran air hidup itu apa? Roh Kudus. Life giver, pemberi hidup. Nah, siapa itu pemberi hidup? Hanya Tuhan. Jadi Roh Kudus dikomposisi di dalam krit ini, pengakuan iman ini sebagai life. Jadi bukan hanya memiliki hidup, tapi hidup itu sendiri. Saudara ingat Yesus juga menyebut dirinya begitu kan? Akulah kebenaran
jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia memiliki pribadi yang berbeda, tapi memiliki prerogatif dan atribut-atribut keilahian yang setara dengan yang dimiliki oleh Bapa dan juga yang dimiliki oleh Yesus. Cause of the living Holy Fount, sanctity, the supplier, leader, pemimpin of sanctification, pengudusan, yang di dalamnya memanifestasikan Allah Bapa yang ada di atas segala sesuatu dan di dalam sesuatu, di dalam segala sesuatu, dan Allah Anak, God the Son, yang di dalam dia segala sesuatu itu diciptakan. Itu akhir abad ketiga di Turki. Saudara lihat komposisi dengan struktur yang sama seperti pengakuan iman Rasul. Jadi saudara mengucapkan pengakuan iman Rasul, itu pengakuan yang trinitarian ya. Dimulai dari Bapa, kemudian Yesus, kemudian Roh Kudus, kemudian baru gereja dan seterusnya. Jadi sangat trinitarian. Ini Gregorius dari Neo-Caesarea ya. Kemudian dia bicara lagi tentang there is a perfect Trinity. Jadi para bidat ini memang tidak belajar. Ada satu Trinitas yang sempurna in glory and eternity, di dalam kemuliaan dan kekekalan, and sovereignty, kedaulatan, neither divided, tidak terbagi, dan juga tidak bercampur. Jadi ini doktrin perikoresis itu bahkan sudah dideklarasikan oleh Gregorius dari Neo-Caesarea dan seterusnya. Saudara nanti bisa baca sendiri. Baik, saya tadi sudah ada di situ, saudara bisa dapatkan nanti. Pada intinya Trinitas sudah masuk dalam bentuk krit pada akhir abad ketiga. Bagaimana dengan sebelum akhir abad ketiga? Ini pertengahan abad ketiga. Jadi 270 kita turun ke bawah 250. Ini Novatian dari Roma. Saya sengaja kasih nama kota tempat mereka berasal karena ini nanti akan sangat penting untuk argumen saya. Tapi untuk sekarang saudara perhatikan tahunnya dulu. Jadi 270, sebelum 270, 250 itu ada seorang bapak gereja namanya Novatianus kalau dalam ejaan Indonesia. Dari Roma. Mengatakan hal yang persis sama dengan struktur yang persis sama seperti yang dikatakan oleh Gregorius dari Neo-Caesarea. The rule of faith. Nah, saudara kalau baca buku-buku bapak-bapak gereja, kalau saudara ketemu istilah the rule of faith, saudara jangan pikir itu ada aturan atau seperti hukum Taurat, ada hukum bukan. The rule of faith adalah sebuah ungkapan lain dari yang saudara sebut sekarang sebagai doktrin. Jadi doktrin itu menjadi the rule of faith. Artinya, saudara tidak boleh keluar dari situ. Begitu saudara keluar dari doktrin itu, saudara bukan lagi bagian dari gereja. Maka disebut sebagai the rule of faith. Jadi doktrin mengharuskan kita untuk pertama-tama dari segala sesuatu percaya, believe in God the Father. Percaya akan Allah Bapa. Dan Tuhan omnipoten, maha kuasa, dan pendiri yang sempurna dari segala sesuatu. Kemudian dia lanjutkan, selanjutnya, doktrin yang sama, the same rule of truth, mengajari kita untuk percaya setelah Bapa, percaya juga also in the Son of God, Yesus Kristus. Jesus Christ, our Lord God. Nah, ini bukan sengaja dia gunakan title ganda di sini. Saudara perhatikan, our Lord God. Kenapa ini sangat penting? Karena para bidat yang nakal-nakal ini seringkali ngeles begini. Ya, Yesus itu Lord, tapi bukan God. Jadi Yesus itu Tuhan dalam arti penguasa, Tuhan, tapi dia bukan Allah sejati. Nah, Novatian dari Rome langsung kasih skakmat, kamu tidak usah baca lagi, karena Yesus itu Lord sekaligus God. Dia engkau. Itu maksudnya. Jadi Jesus Christ, our Lord God. Kemudian dia bicara tentang to believe also on the Holy Spirit.
Ini pertengahan abad ketiga. Di Roma, jadi tadi itu di mana? Di Turki. Di Turki dan sekarang ini di Italia, di Roma. Kemudian, mari kita lanjutkan. Ini Irenaeus tahun 180 dan saudara lihat nama kotanya Lyons. Lyons itu di Prancis. Jadi dari Turki ke Roma, sekarang Prancis. Kota-kota besar dunia pada masa itu. Turki, Asia Kecil, kemudian Roma, pusat dari Kekaisaran Romawi, dan Prancis, Irenaeus of Lyons. Dan dia mengatakan hal yang sama. In one God, the Father Almighty, Maker of heaven. Dalam satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Persis seperti pengakuan iman Rasul, bukan? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini sudah ada abad kedua. Tahun 180 itu berarti akhir abad kedua. Jadi dari 270 akhir abad ketiga, 250 pertengahan abad ketiga, sekarang akhir abad kedua. Akhir abad kedua. Irenaeus of Lyons mengatakan in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, pencipta langit dan bumi dan lautan dan segala sesuatu. Kemudian in one Christ Jesus, the Son of God, di dalam satu Kristus Yesus, anak Allah, who became incarnate, yang berinkarnasi for our salvation, bagi keselamatan kita. Dan saudara perhatikan in the Holy Spirit. Akhir abad kedua. Nah, saya belum kutip tadi, harusnya sebelum Irenaeus itu saya kutip Tertullianus, tapi saya skip dia karena banyak orang tidak suka Tertullianus. Jadi daripada kita menghabiskan waktu berdebat tentang Tertullianus, kita skip aja. Meskipun saya bisa defense Tertullianus secara historikal, tapi supaya meringkas waktu, kita skip ke Irenaeus. Ini tahun 180. Nah, apakah sebelum tahun 180 ada pengakuan iman tentang Trinity? Nah, saya bisa kasih lihat banyak, tapi mari kita lihat satu saja ya. Ini Ignatius dari Antioquia. Dan dia hidup pada akhir abad pertama, memasuki awal abad kedua. Dia ini bishop di Syria. Jadi dari Turki, kemudian Roma, kemudian Prancis, Syria. Sekarang Antioquia itu tempat di mana? Saudara ingat apa? Antioquia. Ada sesuatu yang berbunyi di kepala saudara? Pertama kali orang, ya saudara disebut Kristen, itu pertama kali di Antioquia. Nah, dia bishop di situ pada masa penganiayaan dari Kaisar Trajanus. Jadi dia dibawa dari Antioquia ke Roma untuk nanti dibuang ke dalam gelanggang binatang-binatang buas itu. Kemudian dia tulis surat, dia tulis 7 surat, dan kepada jemaat di Roma, dia tulis surat mengatakan, tolong jangan lakukan apapun untuk membebaskan saya. Dan dia bilang begini, dan kamu anak-anak muda, orang-orang Kristen dengar baik-baik, apalagi yang jadi hamba Tuhan ya. Dia mengatakan di dalam surat kepada jemaat di Roma, biarkan aku masuk ke dalam gelanggang itu, berkelahi dengan binatang-binatang buas. Lalu dia kasih alasan. Karena kalau tubuhku dicabik-cabik, maka pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Ini bisa. Coba duduk bang. Coba duduk. Kedua, menghadapi hukuman mati, akan dibuang ke dalam arena, akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Jadi pada waktu itu, kalau saudara tidak mau menyangkal Yesus, saudara dibuang ke tengah gelanggang kayak stadion begitu. Kemudian mereka akan lepas binatang-binatang buas dan saudara berkelahi dengan mereka sampai saudara mati. Mereka makan daging saudara. Maka dia katakan, biar saya masuk ke sana. Saya tidak mau menyangkal Yesus. Tidak mau menyangkal Yesus. Karena kalau tubuh saya dicabik-cabik, pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Itu Ignatius. Dan saya bisa tambahkan yang heroik, yang sama dari Polikarpus dari Smyrna, juga bicara tentang Trinity. Tapi saudara lihat yang saya kasih lihat di screen sekarang. Ini dari, tadi saya katakan dia tulis 7 surat. Ini dari salah satu suratnya.
surat kepada jemaat di Magnesia, di pasal 13 dia mengatakan dan bicara tentang baptisan. Kemudian dia mengatakan, ini semacam doa berkatnya, semoga kamu berkelimpahan in the flesh, di dalam daging dan juga di dalam roh. Artinya dalam tubuh dan juga dalam roh. In faith and love, dalam iman dan kasih. In the Son, di dalam Putra. And in the Father, di dalam Bapa. And in the Spirit, di dalam roh. In the beginning and in the end. Ini belum ada konsili apapun. Awal abad kedua, tidak lama setelah akhir periode perjanjian baru. Dan saya bahkan bisa kasih lihat dari banyak ini sudah masuk bapak-bapak apostolik ya, yang tadi saya perlihatkan kepada saudara. Ignatius ini salah satu. Dan kita akan tutup dengan satu lagi. Bahkan sebelum tahun 100. Jadi Ignatius kan tahun 110 kan dia meninggal kan. Ini sebelum tahun 100 karena diperkirakan naskah ini ditulis tahun 80 sampai tahun 100. Nah kalau saudara percaya kitab Wahyu ditulis akhir abad pertama, berarti ini sejaman dengan kitab Wahyu. Artinya para rasul itu setidaknya Rasul Yohanes masih hidup. Setidaknya Rasul Yohanes masih hidup. Dan saudara lihat apa yang dia bicarakan di sini. Concerning baptism, mengenai baptisan. Baptislah dengan cara ini. Setelah mengatakan hal-hal ini, baptislah di dalam into the name, di dalam nama Bapa, and of the Son, dan Putra, and of the Holy Spirit, dan Roh Kudus. Lalu dia buat apa? Matius pasal 28 ayat 19. Jadi sejak mula-mula gereja bukan hanya mengutip Matius 28 hanya untuk ritual baptisan, tapi mengutip itu sebagai proof text untuk Trinity. Jadi ke dalam nama siapa, otoritas siapa, kepemilikan siapa, saudara dibaptis. Waktu saudara dibaptis, itu bukan sekadar supaya saudara dicelupin, supaya saudara pakai bahasa kuyup, nanti masuk angin saudara. Tapi waktu saudara dibaptis, saudara sedang melakukan satu seremoni yang kelihatan, mendeklarasikan sekarang saudara itu belong to whom, menjadi milik siapa. Nah, milik siapa, siapa yang memiliki kamu? Dia quote dari Matius pasal 28. Yang memiliki kamu adalah the Father and the Son and the Holy Spirit, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kalau kamu tidak percaya kepada Tritunggal, kamu bukan milik Tuhan. That's it, that's simple. Karena baptisan itu adalah simbol yang kelihatan, deklarasi yang kelihatan, proklamasi yang kelihatan. Saya sekarang bukan milik setan. Nah kalau bukan milik setan, kamu milik siapa? Milik Tuhan. Nah Tuhan itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Into the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Nah kalau saudara baca teks ini pasal 7 dari Didakto. Dia bicara tentang cara baptisan. Kalau ada air yang mengalir, living water, baptis di situ. Kalau tidak ada air yang mengalir, tidak ada sungai, baptis dengan air hangat. Kalau tidak ada juga itu, baptis dengan cara bercik. Tuangkan 3 kali dan deklarasikan dalam nama Bapa. Kita tidak usah berkelahi tentang cara baptisan. Kamu berkelahi untuk sesuatu yang sia-sia. Gereja mula-mula tidak memahami itu sebagai harus baptis celup. Seakan-akan kalau kamu tidak baptis celup, nanti kamu tinggal di pinggirnya surga sana. Yang paling penting adalah kamu menjadi milik siapa. Dan itu disimbolkan dengan apa? Peristiwa baptisan. Ya. Jadi bahkan akhir abad pertama, gereja mengakui doktrin Tritunggal. Dan di Dake ini saudara tahu dokumen apa? Ini ringkasan ajaran para rasul. Ringkasan ajaran para rasul. Jadi mari kita, ini adalah slide terakhir saya. Nanti kita akan masuk sesi Q&A. Tapi argumen saya itu begini. Sekarang kita bukan hanya membuktikan bahwa serangan yang tadi itu salah persis, itu bad history, sejarah yang buruk. Tapi bukan hanya itu, malah sekarang kita bisa lihat ya, doktrin Tritunggal itu bukan hanya dipercaya di Roma, tapi juga dipercaya di Turki, juga dipercaya di Prancis, juga dipercaya di Syria,
dan juga merupakan rangkuman dari ajaran para rasul. Jadi ini doktrin internasional pada masa itu. Nah, konteks itu menjadi sangat penting sekarang untuk saudara pikirin. Mungkin saudara belum pernah pikirin ini. Kalau sekarang saudara ngomong sesuatu di sini, seperti sekarang kan lewat Zoom, lewat YouTube, langsung seluruh dunia bisa lihat. Jadi bukan merupakan hal aneh. Kalau kita ngomong di sini, tahu-tahu semua orang bisa tahu apa yang kita omong. Tapi pertimbangkan waktu itu, belum ada SMS, belum ada email, belum ada Twitter, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Bagaimana caranya doktrin Tritunggal kok sudah ada di Turki, sudah ada di Prancis, ada di Roma, ada di Syria, dan merupakan rangkuman dari bahkan Polikarpus dari Smyrna. Dari Smyrna juga bicara tentang doktrin all over the place, di mana-mana. Bagaimana saudara menjelaskan ini data? Ini bukan klaim, ini data. Bagaimana saudara menjelaskan di Turki, di Prancis, di Roma, di Syria, di mana-mana orang percaya doktrin Tritunggal. Satu-satunya penjelasan masuk akalnya adalah karena sejak kekristenan berdiri, inilah doktrin kekristenan sejak asal mulanya. Jadi doktrin ini bukan merupakan development, perkembangan di kemudian hari. No. Sejak asal mulanya, kekristenan memang sudah Trinitarian. Maka sekarang pertanyaannya lagi. Kalau sejak asal mulanya, kekristenan sudah Trinitarian, mereka dapatkan dari mana? Harus dari para rasul. Harus. Karena dari para rasul, maka ini menjadi sesuatu yang universal. Jadi doktrin Tritunggal itu bukan doktrin denominasi. Oh, karena saya Calvinis, jadi saya percaya Tritunggal. No, Lutheran percaya Tritunggal, Karismatik percaya Tritunggal, Pantekosta percaya Tritunggal, Katolik percaya Tritunggal, Ortodoks Syria percaya Tritunggal, Ortodoks Yunani percaya Tritunggal, Ortodoks Rusia percaya Tritunggal, Anglikan percaya Tritunggal. You must sebut denominasi apa saja, meskipun mereka berkelahi dalam hal-hal tertentu, tapi begitu tentang doktrin Tritunggal, mendadak mereka menjadi domba-domba Kristus yang manis dan lugu. Amin. Kenapa? Karena ini adalah ajaran para rasul. Itulah sebabnya diterima secara universal, menyebar di mana-mana, di mana saja gereja didirikan pada masa itu 600 tahun pertama, yang mereka percaya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka pertanyaannya lagi, kalau ini adalah ajaran para rasul, dari mana para rasul mendapatkan ajaran ini? Ada yang tahu? Yesus Kristus. Harus Yesus Kristus mengajarkan doktrin Tritunggal. Dan saya bisa buktikan itu dengan gampang. Saudara baca aja Markus pasal 12. Waktu Yesus mengajak mereka, Yesus tanya mereka begini. Ada orang datang tanya Yesus, nah, kalau kamu ringkas Taurat itu apa hukum yang terutama dan yang paling utama? Yesus bilang dua. Kasihi Tuhan Allahmu bla 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 dan kasihi sama manusia. Jadi kutip dari Sema Yahudi kan, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Nah, kemudian Yesus tanya begini, oke, kamu percaya bahwa Mesias adalah anak Daud kan? Ya, kami percaya. Ya, ini memang itu pengharapan Yahudi, itu ada dalam Bible. Kemudian Yesus tanya begini, oke, Mesias anak Daud, tapi kenapa di Mazmur 110 Daud menyebut Mesias sebagai my Lord? Jadi anak Daud, tapi tuannya Daud. Dan Yesus bukan hanya bilang begitu, Yesus bilang oleh pimpinan Roh. Jadi ada Bapa, tapi Yesus memandang dirinya sebagai Mesias yang adalah the Lord of David, tuannya Daud, dan Daud bisa mengaku, mengaku Mesias sebagai his Lord, sebagai tuannya karena dipimpin oleh Roh. Itu Tritunggal ada bukan? Siapa yang ngomong itu? Yesus Kristus. Nah hari ini orang-orang, terutama mereka yang di luar sana, yang kadrun-kadrun itu, Yesus ngajarin tauhid katanya. Dan ajarin Tritunggal. Tauhid kepala kau. Baca itu perjanjian baru. Itu Tritunggal atau bukan? Lalu siapa yang ngomong di Matius pasal 28 ayat 19 yang dikutip di dalam Didache dan juga itu kemudian menjadi struktur dari semua pengakuan iman universal gereja.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang ngomong itu? Baptislah mereka dalam nama Bapa. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Yesus. Pasca kebangkitannya. Jadi Yesus ngajarin Tritunggal atau apa? Yesus ngajarin Tritunggal. Dan karena Yesus ngajarin Tritunggal, maka para rasul ngajarin Tritunggal, maka gereja secara universal mengajarkan Tritunggal. Dan lihat, kita dengan sangat sulit memberikan defense, historical defense untuk doktrin Tritunggal. Oke, saya sampai di sini. Silakan untuk sesi tanya jawab. Tuhan memberkati. Kita break. Jadi lumayan menarik penjelasan dari beliau. Kita akan break 5 menit dan persiapkan diri saudara untuk jadi tanya jawab. Terima kasih. Untuk yang di Zoom juga dipersilakan untuk bertanya, nanti akan dibacakan dalam. Terima kasih.